Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah, yakni kita awali dengan ayat yang pertama ya. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan lafadz basmalahnya ya. Di sini dibaca Bismillah, huruf lamnya dibaca panjang pada lafadz Allah karena situ adalah lam yang bertanda baca fathah ya, fathah tegak. Lamnya ada tanda baca fathah tegak yang di atas ini, fathah berdiri. Kemudian huruf mim juga dibaca panjang karena ada fathah tegak juga, maka harus dibaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya adalah mad arid lis-sukun, maka panjangnya harus 6 harokat. Mad arid lis-sukun adalah mad tabi'i yang dibaca waqaf atau berhenti. Kita berhenti di sini di akhir ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya langsung saja pada ayat 1 ya. Alif Lam Mim. Alifnya ini dibaca satu alif ya. Alif, nah dibaca pendek, jangan alif. Kenapa ini kok dibaca alif lam mim, kok gak dibaca alama seperti itu? Perlu diketahui bahwa ini adalah huruf fawathihus suwar, yakni huruf-huruf yang ada atau ayat-ayat yang ada di permulaan surat. Maka bacanya harus sesuai dengan huruf aslinya. Huruf permulaan surat ini hanya terdiri paling banyak terdapat 4 huruf, yakni pada lafadz kaf ha ya ain shad 5 ya. Kaf ha ya ain shad ada 5 huruf paling banyak di Al-Quran, itu 5 huruf. Paling sedikit adalah 1 huruf seperti shad, qaf, nun ya. Dan huruf fawathihus suwar itu sendiri bacanya harus disesuaikan dengan huruf aslinya, huruf hijaiyah seperti alif, dan ini ada huruf lam, dan ini ada huruf mim, maka bacanya harus alif lam mim ya. Kemudian cara bacanya ini kita sesuaikan. Kalau alif ini adalah 1 alif. Alif dibaca pendek ya. Alif, jangan alif, salah. Yang betul adalah alif lam. Dan lamnya ini panjangnya adalah 6 harokat. Ada mad lazim kilmi musaqqal ya. Ada mad lazim kilmi musaqqal. Karena lam nanti ya bertemu tasydid ini. Kemudian mimnya sebelum masuk ke mim harus didengungkan terlebih dahulu. Seperti ini. Alif lam, alif lam, panjang lamnya lam, kemudian ke huruf mim harus mendengung.
lam. Nah, ini mendengunya 2 harokat. Alif lam mim. Mimnya 6 harokat. Saya ulang lagi, perhatikan. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Di sini ada tanda titik 3 ya, ada 2. Ini namanya adalah waqaf mu'annaqah. Harus berhenti di salah satu. Kita berhenti di titik 3 yang kedua. Kita ulang lagi. Zalikal, panjangnya 1 alif. Zalikal kitabu la raiba fih. Fi-nya panjang, mat arid tulis sukun ya. La panjang 1 alif, la raiba. Zalikal kita, taknya panjang ada fathah tegak. Zalikal kitabu la raiba fih. Kemudian kita lanjutkan langsung saja pada kata huda. Kita tidak usah fihi hudal, tidak usah seperti itu ya. Jadi langsung kita awali dari kata huda. Hudal lil muttaqin. Nah, di sini ada tanda baca fathaten yang diberi tanda warna merah, dan di sini ada huruf lam yang juga diberi tanda warna merah. Ini adalah bacaan idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2 idgham bila gunnah, yakni lam dan ro. Bacanya ini tanpa mendengung. Hudallil, hudallil. Tidak boleh dibaca hudallil, hudallil. Itu salah karena itu ada mendengung. Idgham bila gunnah dibaca masuk tanpa mendengung. Hudal lil muttaqin. Mat arid disukun harus panjang 6 harokat. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita mulai lagi ya, kita ulangi lagi. Apabila kita membaca ayat ini kan agak panjang ya. Anda tidak kuat sampai pada akhir ayat di sini. Ternyata di tengah jalan Anda banyak nafasnya. Contoh, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna. Nah, itu namanya tanafus. Ambil nafas di tengah-tengah membaca Al-Quran. Apakah seperti itu diperbolehkan? Tidak diperbolehkan sebenarnya ya. Dalam ketika Anda tartil harus mutasil, sambung terus. Bagaimana kalau tidak kuat solusinya? Anda harus berhenti ya, mewakafkannya di tengah-tengah. Wakafnya di wa yuqimunas shalah. Nah, pada kata shalah di sini. Saya ulangi lagi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian ibtida kita awali dari kata wa yuqimu. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita uraikan tajwidnya sekarang. Alladzi, zalnya dibaca panjang karena maqdi'i. Panjangnya 1 alif. Alladzina, alladzina yu'minu. Nah, nunya dibaca panjang karena maqdi'i, yakni wawu sukun jatuh setelah dhammah.
Nah bil ghoi idhar qamariyah bil gho bil ghaibi. Perlu Anda perhatikan ya, perlu Anda hati-hati juga. Biasanya ini paling sering ketika ada tanda baca sukun itu ada bacaan memantul seperti bacaan qalqalah, tapi itu bukan bacaan qalqalah. Biasanya disebut dalam ilmu tajwid adalah tawallud ya. Seperti menambah huruf. Bilgha. Nah, itu tidak boleh. Bilgha yu'minuna bil ghaib. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya tawallud ya. Bagaimana bacanya? Ya biasa saja. Bil ghaib, enggak usah ditambah dengan bil ghaib itu salah. Bil ghaibi wa yuqimu. Nah, seperti itu ya. Lanjutnya, kata ghoi adalah layin ya. Ya sukun jatuh setelah harokat fathah. Kemudian wa yuqi mat obi'i, karena ya sukun yang jatuh setelah harokat kasroh, panjangnya satu alif. Wa yuqimu mat obi'i juga munya. Nassolah, ini adalah idgham syamsiyah, harus dibaca idgham. Munassolata, solata, lamnya fathah tegak dibaca panjang satu alif. Solata wa mimma harus dibaca gunna, mendengung. Wa mimma nggak boleh terlalu cepat ya, tidak ada menengungnya. Seperti contoh wa mimma, salah. Yang betul adalah didengungkan dulu dua harokat. Wa mimma rozaqna, di bacaan qalqalah ya. Rozaq qalqalah sugro, rozaqna. Nanya dibaca panjang fathah tegak, hati-hati ya. Rozaqnahum yung. Mim sukun bertemu ya, bacaan idhar syafawi, harus dibaca jelas di bibir. Hum yung, nggak boleh dibaca hum yung, nah, nggak boleh. Itu namanya ada dengungnya. Idhar harus jelas. Hum yung wa mimma razaqnahum yunfi. Sukun bertemu dengan huruf fa adalah ikhfa hakiki ya, harus dibaca samar dan mendengung. Yunfiqun, terakhir mat arid lis sukun, dibaca panjang 6 harokat. Selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita uraikan tajwidnya. Walla adalah bacaan idgham syamsiyah. Dzi matabi'i, baca panjang satu alif. Walladzi yu'minu matabi'i ya. Nabi ma mat jaismun fasil, panjangnya 5 harokat. Bima uzi, bacaan ikhfa hakiki, nun sukun ketemu za. La ilaika layin ya. Wa ma mat jaismun fasil, panjangnya 5 harokat. Unzila ikhfa hakiki, min qablik ikhfa hakiki. Jadi hampir banyak bacaan ikhfa hakiki ya. Bacanya samar dan mendengung. Min qablik wabil akhirah. Wabil adalah bacaan idhar qamariyah. A-nya adalah bacaan mad badal, dibaca bukan mad badal ini ya, karena tidak bertemu dengan alif atau hamzah. Wabil ini bacaan mad badal. Wabil akhirati hum,
Ya, kalau di cetakan Indonesia perlu diketahui bahwa cetakan Indonesia itu ketika mad badal alifnya ini tidak disertakan, maka digantikan dengan bacaan dengan fathah tegak. Ya, fathah tegak. Kalau di Al-Qur'an cetakan Madinah atau dibeli di Timur Tengah sana, di situ biasanya setelah huruf alif ini ada huruf alif lagi. Ya. Kemudian dibaca sukun. Nah, di situ harus dibaca panjang alifnya ini. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, mad badal panjangnya berapa? Mad badal panjangnya hanya satu alif. Seperti mad tabi'i. Wabil akhirati hum humnya adalah bacaan idhar syafawi, harus dibaca jelas. Hum yu-nya bacaan mad tabi'i. Qinuna mad arid lisukun. Saya baca mulai dari awal. Perhatikan. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Al-Qalah surah. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita uraikan tajwidnya sekarang. Ulaika adalah bacaan mad wajib mutasil karena dalam satu kata. Ya, ini namanya satu kata. Ulaika satu kata. Ala huda ini adalah bacaan harus dibaca panjang ya. Alanya karena ada lam mad tabi'i ini ya, lam yang di fathah tegak. Ini bacaan mad tabi'i. Ala hudam min, hudam mir ya. Hudam tanwin bertemu mim, bacaan idgham bi gunnah harus dibaca masuk dan mendengung. Ala hudam itu mendengunya. Hudam mit, lamanya mendengung adalah dua harokat. Mirro adalah idgham bila guna, masuk tanpa mendengung. Mirrob nggak boleh dibaca mirrob, nggak boleh. Mirrobbihim wa ulala. Di sini ada tanda wasol. Waqaf ini bukan tanda waqaf lam ini ya, adalah tanda wasol. Kita tidak boleh berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini, maka harus mengulangnya lagi. Artinya mengambil sedikit kata untuk mengawalinya sampai kita baca sampai pada kata atau ayat yang terakhir. Tetapi insya Allah nafas kita ini kuat, jadi kita tidak usah berhenti di sini. Imir Rabbihim, kita lanjutkan saja pada wa ulaika. Wa ulaika bacaan mad wajib mutasil. Humul muflihuna bacaan idhar qamariyah. Humul ya. Alif lam ta'rif bertemu dengan huruf mim. Muflihuna mad arid sukun. Ya, berada di akhir kata mad tabi'inya, kemudian dibaca waqaf. Baik, akan saya bacakan mulai dari awal. Memulai ayat yang kelima ini ya. Perhatikan. Ulaika bacanya 5 harokat atau 2,5 alif. Mad wajib mutasil. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah birabbil alamin. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, sampai di sini dulu belajar kita pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu ya. Insyaallah kita akan mempelajarinya pada ayat-ayat berikutnya ya. Ayat ke-6 sampai dengan yang terakhir. Kita belajar 1 sampai 5 dulu. Kita praktekkan ya. Kita baca lagi sesuai dengan tajwidnya, sesuai yang saya contohkan tadi.
Mudah-mudahan Anda bisa mempraktekannya sehingga bacaan Anda lebih baik dan lebih baik lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.